Apa yang Anda pikirkan mengenai anak-anak Anda? Apa yang Anda rencanakan mengenai anak-anak Anda? Apakah satu, mereka akan menjadi beban seumur hidup? Bayi, Anda kasih makan. Anak-anak, Anda kasih makan. Remaja, Anda biayai dan Anda bimbing. Dewasa, Anda kasih makan juga sampai seumur hidupnya. Atau dua, Anda anggap sebagai investasi. Investasi adalah sesuatu yang Anda belanjakan akan kembali kelak kalau anak Anda dewasa dan Anda pensiun. Anak Anda akan membiayai Anda. Anda akan disuplai oleh anak Anda. Ketiga, menjadi penerus generasi. Saat Anda sudah tua, usaha Anda menurun. Anak Anda akan melanjutkan usaha Anda. Atau saat Anda tambah naik usaha Anda akan berusaha dan naik juga. Kenapa saya tanyakan itu? Nanti akan kita share, kita akan bahas serba sedikit. Kita kasih ucapan dulu terima kasih saya kepada teman-teman subscriber yang telah berpartisipasi, yang telah berkontribusi di dalam channel ini. 1. Yuli Sinyo, Semarang. 2. Lucy Arinta, Cimahi. 3. A. Ikhwan. 4. Nita Puji Astuti. 5. Irwan Solo. 6. Inayah Trangkil, desanya Asem Papan, Trangkil, Jawa Tengah. Budi Haidar Sulistianing, Jepara. Mbak Herni, Mbak Rizka. Khusus Mbak Rizka ini ada komen yang bagus. Saya mendukung akun edukasi, membantu anak-anak yang membutuhkan, dan saya akan share video-video Bapak. Yang terakhir, Ahmad Khusairi, Semarang. Ini CV 5 utama: outsourcing, security, dan cleaning service. Jadi kalau Anda membutuhkan cleaning service, Anda membutuhkan satpam, bisa hubungi Mas Ahmad Khusairi. Teman-teman, kebutuhan manusia di seluruh dunia adalah melanjutkan keturunan dan tahan. Kenapa saya awali dengan pengantar awal tadi? 1. Ini saya uraikan cuplikan dari Bapak Halim Mus. Beliau adalah pemilik Mas Pion Group. 15 tahun Pak, usia 15 tahun
saya tinggalkan sekolah. Sebenarnya saya ingin masuk sekolah di Amerika. Tapi orang tua saya, papa saya, dia bilang begini, you anak barep, you bantu papa. Papa punya dagangan, yang dagangannya itu sama dengan you punya paman-paman. Kalau papa kalah, bagaimana? Papa akan malu. Saat itu usia Ali Markus baru 15 tahun. Ali Markus tidak main layangan lagi. Ali Markus tidak main kelereng lagi. Semua saya tinggalkan. Saya langsung yes, ikut papa. Apalagi yang disampaikan oleh Ali Markus adalah, Pak, kalau 1 tambah 1 di sekolahan pasti sama dengan 2. Tapi di dunia nyata bisa 3, bisa 10, bisa 11, dan apa saja bisa terjadi, Pak. Itu Ali Markus. Sedangkan menurut psikolog dari Fakultas Psikologi UI, Anna Surti Aryani, sarjana psikologi, Master of Science, dia bilang 18 tahun ke atas, Pak, itu adalah usia standar dewasa. Namun di Indonesia usia 22 sampai 25 itu usia lulus kuliah. Ini lebih mandiri. Jadi teman-teman, menurut psikolog, usia 22 sampai 25 itu usia yang mandiri. Yang ketiga, Rio Kintaro. Itu anaknya Mako Group. Bapaknya namanya Christopher Sebastian. Ini viral ini. Sering memberikan motivasi-motivasi. Christopher Sebastian. Dia juga punya usaha Mako Group di bidang kaca film dan aksesoris mobil. Besar ini perusahaannya. Nah, Rio Kintaro anaknya itu 10 tahun usianya. Sudah meraup omset 1 M dari YouTube dan jualan jamu yang manis. Di podcastnya Denny Sumargo, Curhat Bang, itu berdua dipertemukan, Rio Kintaro dan Christopher Sebastian, anak dan ayah. Gimana ini, kok pada ribut-ribut di YouTube? Pernyataan Rio Kintaro bahwa Rio Kintaro adalah perintis usaha itu banyak diprotes. Nah, di situ Rio Kintaro sempat down dan stres. Kemudian dia memperbaiki dirinya dan merevisi istilah perintis dan tapi dia tidak menolak bahwa dia itu perintis. Jadi menurut Kintaro, perintis itu bisa dari nol, bisa orang tuanya udah kaya, tapi dia juga merintis usaha. Ya, monggolah wallahu alam, kita tinggalkan Rio Kintaro dan mari kita bertanya pada diri kita sendiri. Apakah kita menganggap ayah, ibu akan hidup selamanya? Kondisi Anda makmur, kaya raya, Anda biarkan anak Anda tergantung sama Anda seumur hidupnya. Kedua, Anda masih sebentar lagi. Anda punya banyak warisan. Anak Anda meneruskan usaha Anda dari warisan Anda. Dan anak Anda bisa. Tapi ini bisa satu lagi.
dan anak Anda tidak bisa meneruskan. Ketika Anda mati sebentar lagi, anak Anda tidak punya warisan. Anda yakin anak Anda akan diserahkan kepada Tuhan. Itu maksudnya. Jadi, apapun kondisinya, yang penting itu adalah hope for the best. Prepare for the worst. Jadi, tetap kita bahagiakan anak-anak kita, tetap kita serahkan anak-anak kita, tapi jangan lupa kita isi dengan mindset mandirian, dan itu kan pikiran, mindset dan pikiran, skill, keahlian, supaya kapanpun kita meninggal, anak kita sudah mandiri. Yang aja, kamu nanti hidup sendiri. Bapak dan ibu tidak selamanya bisa bersama kamu. Orang yang lebih tua rata-rata lebih duluan daripada yang lebih muda. Nanti hidup sendiri. Jadi kamu harus hebat. Jadi kamu harus bisa. Jadi kamu pasti bisa. Bisa. Insya Allah bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.